Allah yang menciptakan kita hidup di dunia ini, dan bumi ini diciptakan oleh Allah memang untuk tempat tinggal kita semuanya. Semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ketika tadi kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan kita oleh ketua panitia, untuk bersyukur supaya memang kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu semakin bertambah. Kenikmatan itu menjadi keberkahan. Maka keberkahan itu adalah apapun yang diberikan oleh Allah menjadi berkah, itu menjadi ziyadatul khair. Nah, kemudian kita yang baru saja melaksanakan saum Ramadan, yang mana puasa Ramadan itu Allah memberikan gambaran kepada kita dan memberikan satu hadiah, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu janji, yang mana janji Allah dan Rasul itu pasti dipenuhi. Yang dalam sabdanya menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, gitu. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia dilandasi dengan keimanan dan berharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka diampuni dosa-dosa masa lalu. Nah, dosa-dosa masa lalu itu dosa kita kepada sesama manusia, sesama kepada Allah. Lantas bagaimana dosa kita sesama ini? Kita yang bergaul, Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa berdosa terhadap seseorang, yang makanya kita selalu minta mohon maaf lahir dan batin. Itu urusan batin kita. Belum lagi kita salah ucap di antara kita. Maka saya salut dengan mantan pekerja listrik ini, berusaha untuk mengadakan acara ini supaya kita bisa saling maaf bermaafan. Kecubung batu dari Kalimantan bersanding indah dengan permata. Lebaran sekarang ini sudah datang, maka maafkanlah segala salah di antara kita. Nah, Bapak Ibu, Lebaran biasanya kalau orang Jawa itu selalu hidangan paling utamanya itu adalah ketupat. Nggih. Ketupat. Ada yang nggak masak ketupat? Hampir semua ada, ya. Nah, ketupat itu sendiri ketika selesai sudah Ramadan, kemudian masuk ke Idul Fitri, ya, masuk ke Idul Fitri, kita menyebutkan dengan Lebaran, ya, Lebaran, terus hidangannya ketupat. Lebaran itu sendiri artinya apa? Selesai. Apa yang selesai? Nanti kita bahas. Yang pertama ketupat. Kenapa sih kau harus ketupat? Ya. Kenapa harus ketupat? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu harapan kepada orang-orang yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa, yang mana ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya dalam keadaan lapang dia nyah-nyoh, begitu juga dalam keadaan sempit dia tetap mengeluarkan harta. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya, untuk peduli di antara sesama.
Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Itu orang yang bertakwa, menahan amarah. Dan yang ketiga itu wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, orang Jawa ini kreatif banget. Setelah lebar selesai puasa, itu dia harus lebar juga dalam urusan kupat. Ya. Kupat itu apa? Laku papat, Bapak Ibu. Laku papat. Laku papat yang apa? Lebar itu sudah selesai. Apa laku papatnya itu? Yang pertama, laku papat yang tidak baik urusan bakhil. Bakhil itu nopo medit, kucir, metitil, nopo meleh. Dan seterusnya. Nah, itu laku yang pertama. Maka ulama kita, orang-orang Jawa kita orang-orang kesepuhan kita memberikan satu simbol kupat itu laku papat, yang itu simbol dari orang yang bertakwa, itu menghilangkan lebar dalam urusan medit, metitil, kucir, ya, dan seterusnya. Maka di situ bersesuaian. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, laku papat yang kudu dihilangkan itu adalah laku papat yang kudu dihilangkan, yaitu dalam urusan iri dengki. Iri dan dengki, hasud. Dan yang ketiga, dalam urusan ghibah. Ghibah niku napa? Ngerasani. Ngerasani. Nah. Dan yang terakhir dalam urusan adu domba. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka itu tercermin bagi orang yang bertakwa itu sudah tidak bakhil lagi. Tidak bakhil. Bakhil dalam hal ilmu, medit dalam urusan harta, dan seterusnya. Maka kalau kita kaitkan dengan paguyuban kita di sini, ya, kita berusaha untuk membangun setelah pensiun. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kita sudah melalui tahap pertama, yaitu ta'aruf, saling mengenal. Dan kita sudah saling mengenal. Kemudian ada tahap berikutnya itu tafahum, saling memahami. Ya, saling memahami. Kondisinya bagaimana? Apakah sakit-sakitan? Apakah sudah kondisi berat? Apakah dalam kondisi perekonomiannya anjlok dan seterusnya. Kemudian di situ ada tahapan berikutnya yang memang perlu kita bangun untuk sama-sama mewujudkan keharmonisan itu, yaitu dengan apa Bapak Ibu? Ta'awun. Ta'awun itu apa? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Kalau kita sudah paham kondisinya, maka kita akan tergerak, ayah bunda, Bapak Ibu, ya, untuk apa? Saling menolong. Dan yang terakhir adalah takaful, saling menanggung. Nah, kalau kita lihat, kita tidak tahu perjalanan hidup teman kita, termasuk dalam kehidupan kita sendiri. Waktu kita aktif masih bekerja, bisa saja kita itu ekonominya bagus, kesehatannya bagus, dan seterusnya. Tapi setelah pensiun bisa jadi kondisi kita itu sudah berubah. Ya. Dan kadang-kadang perusak keharmonisan itu adalah salah satunya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Hutang piutang. Ya. Hutang piutang. Ini merusak. Ada teman hutang terus ya, lupa terhadap hutangnya, amnesia, lupa terhadap hutang. Maka di sini Rasulullah SAW
memberikan satu rumus kepada kita bahwa sesungguhnya barang siapa yang memberikan hutang kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala setiap harinya. Setiap harinya itu mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah senilai apa yang dia hutangkan. Maka paguyuban ini untuk meningkatkan keharmonisan, bisa saja tadinya akrab karena hutang piutang ini jadi tidak wawuh lagi dan seterusnya. Itu bisa saja kita membangun satu yang disebut dengan apa? Di paguyuban ini untuk menjaga keharmonisan ini, dan bagi kita yang punya berkelebihan itu mengumpulkan sebagian harta yang kita miliki tadi untuk kita jadikan tempat saudara-saudara kita untuk meminjam ataupun menghutang, yang di situ tidak dikenakan tambahan nilai. Ini membangun keharmonisan sehingga ada yang ngurusi. Karena kalau kita kumpul, ya, bertemu senang-senang, tapi kita tidak tahu bagaimana teman kita yang sedang kesulitan dalam urusan anaknya, dalam urusan cucunya, dan seterusnya. Nah, kalau semangat ini sebagai satu wujud kesyukuran kita kepada Allah, itu kita bangun, maka insya Allah keharmonisan itu akan terjaga. Karena apa? Kita tidak hutang kepada perorangan, tapi hutang dari dana anggota kita itu yang menyisahkan untuk dikumpulkan di suatu kepengurusan tersendiri di bawah paguyuban untuk kita bisa di situ memanfaatkannya. Nah, ini bagian dari keharmonisan yang perlu kita bangun, Bapak Ibu rahimakumullah. 4 laku yang berikutnya adalah setelah kita puasa, kita lebaran. Lebar dalam urusan apapun yang bersangkut paut dengan ketidaknyamanan, sudah lebarlah. Kita maafkan sebelum saudara-saudara kita maafkan. Sehingga yang berikutnya adalah lebur. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah ketika maksiat dan seterusnya yang kita lakukan, dan dosa kita sesama itu lebur dan menjadi orang-orang yang betul-betul suci. Lebur itu yang kedua. Yang ketiga, luber. Luber itu Bapak Ibu rahimakumullah bukan langsung umum bebas rahasia, bukan. Luber itu ketika ada sebagian, ketika kita sudah saling memaafkan, ya, saling memahami, maka sebagian dari orang-orang yang punya kelebihan, maka kita itu luberkan kesempatan, luberkan perhatian kita, luberkan rezeki kita kepada sesama. Jadi lebar, lebur, luber. Yang kemudian yang terakhir itu adalah labur. Yang keempat, labur. Biasanya kalau mau lebaran itu rumah kita labur. Untuk apa sih? Untuk menutup tembok-tembok kita yang kotor. Ada yang bolong kita tutup dan seterusnya. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Kita sesama kita labur, kita tutup aib saudara-saudara kita. Tidak jadi perguncingan ketika ada saudara-saudara kita yang khilaf. Ada saudara-saudara kita yang terpaksa melakukannya. Ada saudara-saudara kita yang terjerumus, terjebak sehingga melakukan satu kemaksiatan. Maka di situ harus dilabur, ditutup. Sehingga ketika datang berita-berita yang tidak baik tentang kita, tentang saudara kita, kayak
Wingi aku ndelok metu saka hotel karo wong wedok. Ya. Nah, berita begini bisa jadi karena memang istrinya sudah meninggal, dia menikah lagi. Bisa jadi saudaranya datang, nginapnya di hotel, dia menjemputnya. Apalagi berita-berita yang tidak benar. Yang berita benar pun kalau bisa memang kita labur, kita silent, untuk kita tutup aibnya. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, dalam urusan aib ini, ya, dalam urusan aib ini ada sebuah kisah di mana ada seorang pensiunan. Ini pensiunan, ya, karena dia sudah tidak punya pekerjaan, dia selalu iri kepada tetangganya. Maka yang terjadi adalah dia bangun narasi-narasi fitnah-fitnah kepada siapapun tetangga yang kelihatannya lebih maju dengannya, lebih ada kendaraan baru di rumahnya dan seterusnya. Suatu saat dia memfitnah seorang pemuda yang akhirnya pemuda ini masuk ke pengadilan, dipenjarakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika dipenjarakan, jadi ketika di pengadilan ternyata orang ini setelah dipenjara di pengadilan ternyata terbebas karena tidak terbukti. Maka orang tua yang membuat fitnah tersebut itu, ya, orang tua yang membuat fitnah tersebut itu dihadirkan, ya. Kemudian dia minta maaf. Oleh si pemuda itu mengatakan, "Bapak, saya mau memaafkan, tapi tolong ini kertas Bapak bawa pulang. Kemudian Bapak datang kemari ini sambil menyobek-nyobek kertas tersebut." Akhirnya dia datang. "Sudah Bapak, sudah disobek-sobek?" "Sudah," katanya. "Saya minta maaf. Sebelum saya maafkan, tolong sobekan itu panjenengan kumpulkan lagi." Maka sobekan-sobekan itu si orang tua ini mengatakan, "Bagaimana mungkin saya mengambil sobekan-sobekan itu, sudah terbang ke sana kemari." Maka saya maafkan panjenengan, tapi ingat, fitnah itu sudah sampai kemana-mana. Jangan sekali lagi dilakukan kepada orang lain, karena fitnah itu seperti sobekan-sobekan kertas yang sudah berterbangan. Zaman sekarang itu sampai ke luar negeri pun itu bisa terjadi. Maka kita jaga keharmonisan ini dengan sikap-sikap laku papat, tidak pelit, wal kaziminal ghaiza, memaafkan saudara kita yang salah kepada kita sekalipun dia belum minta maaf. Kemudian kita memberikan maaf kepada mereka ketika, dan kita doakan agar mereka itu menjadi lebih baik. Dan sesungguhnya apa yang saya sampaikan hanya sekedar mengingatkan untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Maafkan mereka ya Allah, dan berikan tempat yang baik di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan juga pengganti rumah yang mereka miliki yang lebih baik dari rumahnya yang ada sekarang ya Allah. Berikan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang sekarang ya Allah. Dan berikan juga pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangan hidup yang ada sekarang ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, dan selamatkan mereka dari azab kubur dan azab neraka ya Allah.
Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendengar petunjuk-Mu disampaikan ya Allah, dan berikan kami petunjuk itu untuk bekal hidup kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, hapus kesalahan-kesalahan keburukan kami ya Allah, sehingga kami bisa menghadap-Mu dengan rasa keimanan dan penuh dengan keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dunia dan akhirat. Dan saudara-saudara kami yang masih aktif ya Allah, berikan mereka keselamatan untuk menunaikan tugas-tugasnya ya Allah. Jauhkan mereka dari godaan-godaan yang sangat dahsyat ya Allah, yang bisa menjerumuskan mereka dari kecurangan, dari pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa pemimpin kami ya Allah. Beri mereka keteguhan untuk menjalankan amanah ya Allah. Dan berikan petunjuk bagi saudara-saudari kami penegak hukum yang godaannya begitu dahsyat ya Allah, yang mereka akan selalu diiming-imingi dengan dunia yang sangat dahsyat ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, bimbing mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.